troubleshooting gitu ya. Yang permasalahan teknis insya Allah kita bahas sampai 1-2 jam ke depan. Barangkali sebelum kita mulai membahas, kita perkenalkan satu persatu. Saya sendiri Yusuf Rahmat, staf dari Sekjen Dikdasmen di bagian perencanaan dan penganggaran di Subag Data dan Informasi. Kami semua berempat ini merupakan tim dari pengembang sistem aplikasi Dapodik Dasmen. Dan sebelah kanan saya Hasan Khairi Mahfud. Ya, Mas Hasan ini salah satu pengembang aplikasi Dapodik yang karyanya ini sudah dinikmati oleh teman-teman sekolah gitu ya. Walaupun orangnya kecil tapi karyanya besar begitu Mas Hasan ya. Ya kita serius tapi santai aja Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Ini Mas Hasan Khairi Mahfud. Jadi aplikasi Dapodik yang Bapak Ibu gunakan di masing-masing sekolah, beliaulah yang mendesain dan mendevelopnya. Dan di samping yang kedua ada Mas Edi Van Houten, Edi Setiadi, yang mirip atau kebalik ya, Charlie Van Houten mirip Mas Edi begitu. Ya, beliau ini adalah tim atau programmer yang mengembangkan aplikasi web Dapo. Biasanya aplikasi tersebut digunakan oleh teman-teman admin di kabupaten kota maupun provinsi. Barangkali Bapak Ibu pernah menggunakan fitur tarik data PD tanpa PTK baru dan ketersediaan rekap untuk di Dinas Kabupaten Kota Provinsi maupun LPMP. Ini Mas Edi Setiadi yang menyiapkannya. Ini aplikasi kita sebut aplikasi back-end, aplikasi yang di belakang. Kemudian yang ketiga Mas Ciptian. Ya, Mas Ciptian ini pengembang Dapodik Dasmen juga ya. Dia di bagian sinkronisasi. Barangkali Bapak Ibu yang sudah tahu aplikasi Dapodik itu ada satu tombol namanya tombol sinkronisasi. Ya, beliaulah yang buat satu tombol itu, tapi di belakangnya ribet banget ya. Tombolnya satu tapi cara kerjanya luar biasa kompleks begitu. Ya, itu perkenalan tim Dapodik Dasmen ya, yang selama ini barangkali kita bekerja di belakang layar. Nah, live streaming ini memang sengaja kami buat untuk mencoba menyelesaikan permasalahan teknis terkait troubleshooting aplikasi yang kami lihat di lini masa Facebook, Instagram, dan lain-lain. Banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab tapi ditanyakan lagi oleh teman-teman yang lain. Barangkali nanti kita resumekan, kita sudah menampung sekitar kurang lebih 30-40 pertanyaan gitu ya, yang kemarin kami coba tanya ke teman-teman di sosial media, kita himpun ya sudah dapat 30-40 pertanyaan yang insya Allah hari ini kita coba bahas tuntas. Kalau misalkan nanti ke depan masih ada yang belum puas atau masih ada pertanyaan yang belum terjawab, barangkali bisa diagendakan untuk bahas Dapodik live streaming yang kedua begitu ya, tanya jawabnya jika dirasa kurang. Mudah-mudahan sih cukup Pak ya. Baik, kita akan bagi 3 sesi pada siang hari ini. Yang pertama sesi terkait dengan kebijakan teknis aplikasi Dapodik Dasmen versi 2020 ini. Kemudian yang sesi kedua nanti akan membahas tanya jawab ya, sekitar 30 pertanyaan tadi terkait dengan troubleshooting aplikasi Dapodik Dasmen versi 2020. Dan yang sesi ketiga nanti akan dibahas pertanyaan terkait dengan manajemen aplikasi manajemen Dapodik Dasmen di bagian back end. Ya. Kita mulai saja untuk sesi yang pertama. Baik, ya bahannya barangkali nanti setelah sesi ini akan di-share. Dan sebelum kita mulai perlu kami informasikan live streaming ini nanti akan melalui proses editing. Jadi membutuhkan sekitar 1-2 hari video YouTube-nya bisa kami unggah secara offline begitu ya. Artinya
tidak bisa langsung videonya itu disimpan di YouTube. Baik, kita masuk ke sesi pertama terkait dengan kebijakan aplikasi Dapodik Dasmen. Yang ini saya sampaikan ini adalah menyamakan konsep dan mindset implementasi aplikasi Dapodik Dasmen ini yang diamanahkan di dalam Inmen tahun Instruksi Menteri nomor 2 tahun 2011, kemudian diupdate lagi di Permendikbud nomor 79 tahun 2015, dan sekarang yang terbaru adalah peraturan presiden, kalau tidak salah, peraturan presiden nomor 30 tahun 2019 terkait dengan satu data Indonesia kalau tidak salah. Dan Kemdikbud barangkali melalui Dapodiknya sudah selangkah lebih siap untuk menjawab tantangan tersebut. Ya, seperti kita bersama, Dapodik ini sudah live, sudah on gitu ya, dari sejak tahun 2011 sampai 2019, jadi kurang lebih sudah 8 tahun. Saat itu dituntut bagaimana mengintegrasikan seluruh data pendidikan, baik itu siswa, guru, sekolah beserta sarprasnya, dan di dalamnya terjadi proses pembelajaran. Itu diintegrasikan dalam satu sistem informasi atau kita sebutnya aplikasi. Ya, saat itu barangkali yang kita bahas duluan adalah kita menyamakan persepsi dulu ya teman-teman. Kenapa Dapodik Dasmen itu dibuat seperti ini? Lalu setelah itu kami membuat sebuah riset untuk meneliti kemampuan sekolah, ya, karena ini bersifat masif, artinya tidak pandang bulu, baik itu sekolah di kota maupun di desa maupun yang ada di perbatasan dan seterusnya, sehingga kita mendesain aplikasi ini bersifat semi online, yaitu mengikuti kemampuan dari klien atau sekolah terkait dengan kesiapan infrastruktur. Kita bagi 3 sekolah itu dari sisi kemampuan infrastrukturnya. Pertama, sekolah online. Ya, kita kasih predikat sekolah online. Sekolah online itu dia punya internet, kemudian punya komputer, ada listrik, ada SDM, nggak ada masalah, isu untuk yang kasus yang pertama, ya sekolah kota dengan segala fasilitasnya itu nggak ada masalah. Kemudian yang kedua, ini sekolah offline, iya komputer ada, mungkin listrik ada, SDM, tapi dia tidak punya internet atau terbatas internetnya begitu. Dan ini harus diakomodir. Yang ketiga tantangannya adalah sekolah tanpa teknologi, sekolah nggak punya apa-apa, komputer nggak punya, apalagi internet, bahkan mungkin listrik juga tidak ada, dan SDM tidak ada pula yang memahami komputer. Dan ketiga-tiganya ini harus bisa dijawab oleh aplikasi Dapodik Dasmen. Tadi yang saya bilang sekolah online no issue, tidak ada problem. Kemudian sekolah offline, bagaimana aplikasi Dapodik ini bisa mengakomodir sekolah yang nggak punya internet? Ya, jawabannya adalah aplikasi Dapodik Dasmen ini membutuhkan akses internet minimal 2 kali saat pertama kali mulai dan saat mau mengirimkan datanya. Dengan kata lain, sekolah bisa mengerjakan datanya tanpa harus terkoneksi dengan internet terus-terusan. Ya, dia bisa update data siswa, data guru, dan data sarpras dan seterusnya tanpa harus terkoneksi internet. Jadi ilustrasinya itu, setelah dia mengupdate data di sekolahnya, maka sekolah itu menuju ke perkotaan mencari warnet atau akses internet untuk melakukan sinkronisasi data Dapodik dengan akses internet tadi. Nah, yang ketiga ini agak unik ini, ya, tantangan berat. Sekolah nggak punya apa-apa, komputer nggak punya, tapi sekolah bisa mengirimkan data Dapodik. Nah, ini yang menjadi tantangan berat. Lalu apa jawaban aplikasi Dapodik ini? Aplikasi Dapodik ini bisa digunakan dengan satu instalasi, satu komputer, tapi bisa digunakan lebih dari satu sekolah. Ilustrasinya, misalnya dalam satu kecamatan ini hanya ada satu sekolah atau di PTD barangkali yang punya komputer, maka seluruh sekolahnya numpang entry di sekolah tersebut yang punya komputer. Lalu setelah selesai semuanya, berangkatlah satu perwakilan ke kota untuk mencari akses internet. Nah, desain-desain demikian ini pendekatannya dari kita memandangnya melihat dari sekolah-sekolah yang perbatasan gitu ya, sekolah yang paling terluar. Jika sekolah yang paling
terluar ini bisa dilayani, maka insya Allah dengan sekolah perkotaan tadi nggak ada masalah. Jadi demikian asal usul kenapa Dapodik ini didesain semi online gitu ya, tidak full online. Jadi pendekatannya tadi bukan berarti yang offline ini lebih primitif dibandingkan yang full online. Tapi kita memandang siapa user kita, siapa klien kita, siapa end usernya. Dan itu yang menjadi PR bagaimana kondisi infrastruktur di sekolah ini dapat dilayani, dapat mengirimkan data Dapodik dengan 3 kondisi tadi. Itu barangkali yang pertama kita tanamkan kenapa Dapodik didesain demikian. Selanjutnya, apa output yang dihasilkan data dari sistem Dapodik ini? Dapodik itu menghasilkan istilahnya data individual, relasional, dan longitudinal. Istilahnya agak asing barangkali ya. Cuman ilustrasinya adalah ilustrasinya ini siswa atas nama A, anaknya siapa, ibu bapaknya, kemudian dia itu bersekolah di mana, kelas berapa, dia ada di ruangan rombongan belajar, ruang kelas mana, guru per mata pelajarannya siapa saja, teman satu kelasnya siapa saja, menggunakan kurikulum apa, dan dipantau perkembangannya setiap periode semester. Itu kedalaman data Dapodik yang dihasilkan. Kurang lebih sudah per periode semester itu sekitar 45 juta data siswa, 3 juta data guru, kemudian plus minus ya, kemudian ada 220.000 sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu yang sudah dihasilkan, dan itu sifatnya periodik per semester. Datanya itu di sensus ya, ini bukan hanya mendata secara agregat tapi mensensus by name. Kemudian yang diharapkan adalah data yang terintegrasi tadi antara siswa, guru, sarpras, dan kurikulum atau pembelajaran ini dapat menghasilkan kebijakan lintas entitas atau kebijakan yang terintegrasi. Barangkali bisa dilihat ya, misalnya contoh misalnya siswa yang berprestasi ya, nilai ujian nasional itu bisa direlasikan siapa saja sih guru-gurunya kok bisa menghasilkan anak sehebat ini misalnya. Nah, dengan data Dapodik ini bisa menjawab hal tersebut. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, data Dapodik ini sudah melewati validasinya apa sih? Kan begitu. Ya, begitu data terkumpul, bagaimana tingkat validitas data tersebut? Secara teknis kami jelaskan, data Dapodik ini sudah melewati 4 lapis validasi. Ya, validasi dari sisi pendekatan teknis, ya, pendekatan sistem. Yang pertama itu kita sebut validasi front end atau validasi yang kita tanam di aplikasi sekolah. Ya. Jadi ketika si sekolah itu melakukan entry data dan mengirimkan, dia harus melewati validasi level pertama dulu sampai yang warna invalidnya atau warna merahnya ini hilang atau habis, baru data itu bisa dikirimkan. Kemutakhiran, kewajaran, dan integritas data. Algoritma tadi kita tanam di aplikasi paling depan ya, aplikasi Dapodik sebelum data itu masuk ke dalam server Kemdikbud. Itu lapis pertama. Lapis yang kedua itu validasi backend data se-Indonesia sudah kumpul dalam satu tempat server database, maka kita melakukan scanning. Data-data terkumpul itu kita lakukan scanning untuk mendeteksi data-data anomali. Ketika sudah dapat data anomali, per record tadi kita kasih tanda, kita kasih flag beserta informasi validasinya, dan flag itu akan turun sampai ke satuan pendidikan masing-masing secara real time juga melalui sinkronisasi, yaitu validasi level kedua. Validasi level ketiga barangkali Bapak Ibu teman-teman operator tahu yang namanya verbal PD, verbal SP, verbal PTK. Nah, itu pun salah satu bentuk dari validasi yang kita secara bersama-sama di Kemdikbud ini melakukan
validasi di apa tadi? Validasi atribut kunci kita sebutnya ya. Jadi beberapa kolom-kolom yang sifatnya unik itu kita kunci ketika akan melakukan perubahan, itu melakukan verbal PD, verbal PTK, dan verbal SP. Itu validasi yang ketiga. Validasi yang keempat, banyak ya. Ya, validasi yang keempat kita sebutnya validasi transaksional. Apa contohnya? Contohnya ini barangkali teman-teman guru atau teman-teman operator sekolah tidak asing yang namanya info PTK, di mana di situ menginformasikan kelayakan atau tidak layak seorang guru mendapatkan tunjangan profesi dari data Dapodik yang dikirimkan berdasarkan aturan-aturan yang ada, baik itu regulasi Permen, PP, Perpres, ataupun aturan yang lainnya. Itu validasi transaksional. Ketika dia sudah memenuhi syarat berdasarkan aturan yang berlaku, regulasi yang ada, maka guru ini disebut eligible atau layak atau valid barangkali istilahnya untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jadi kita sudah melalui level validasi 4 lapis gitu ya. Apakah itu cukup? Ya, terus akan kita kembangkan untuk menghasilkan data yang benar-benar berkualitas. Barangkali itu harapan kita bersama. Selanjutnya ada pertanyaan, kenapa aplikasi Dapodik ini kok setiap semester berubah dan berubah? Ya, seperti kata pepatah, yang tetap itu hanya perubahan begitu ya. Ya, secara prinsip sebenarnya dan platform tidak berubah. Yang berubah itu beberapa fitur-fitur dan penambahan atributnya. Alasan yang kedua, mengikuti perkembangan regulasi yang ada. Contoh misalnya sekarang ini ada namanya mapel informatika, dan itu harus diakomodir di Dapodik. Ada lagi status kepegawaian PPNPN atau P3K, itu pun harus masuk ke Dapodik, dan itu kita harus update di versi selanjutnya. Selanjutnya barangkali alasannya mengakomodir kebutuhan penambahan field atau kolom-kolom yang dibutuhkan oleh Direktorat Teknis terkait dengan program-program atau intervensi pembangunan yang dilakukan di masing-masing direktorat. Ya, contohnya misalkan di sini ada Direktorat Pendidikan Keluarga ya, pembinaan keluarga, itu membutuhkan apakah ada sekolah yang menyelenggarakan kelas parenting begitu, atau kelas apa itu namanya? Kelas parenting atau kelas lupa lagi satunya itu. Ya, di situ pun perlu kita akomodir. Selanjutnya ya meningkatkan validitas mutu data. Artinya validasi apa yang kita temukan, data-data anomali yang sudah kita temui di semester selanjutnya, kita belajar dari semester selanjutnya, kita tanam di semester berikutnya begitu. Kemudian barangkali perlu diketahui bersama, Dapodik ini diupdate per periode semester 6 bulan, dan kalau kita lihat best practice tahun-tahun sebelumnya, data signifikan Indonesia hadir itu sekitar 2-3 bulan untuk mencapai angka signifikan sampai 95% ke atas. Itu membutuhkan waktu 2-3 bulan. So, efektif data digunakan signifikan bisa dasar jadi bahan kebijakan ini 3 bulan terakhir. Jadi sangat pendek umur data Dapodik gitu. Dan ini sifatnya progresif begitu ya. Lanjut. Selanjutnya perubahan yang signifikan di versi 2020. Ya, di versi 2020 barangkali yang paling besar ini adalah terkait dengan sarana prasarana. Untuk detail-detailnya akan disampaikan oleh Mas Hasan yang tadi sudah saya sampaikan depan, sudah dihimpun sekitar 30 pertanyaan. Nanti akan dikupas selanjutnya. Dan sambil kita jalan, barangkali teman-teman yang ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Ada rekan kami yang merekap pertanyaan, tapi catatannya adalah pertanyaan yang sudah dibahas jangan diulang lagi begitu ya, karena sudah disampaikan lah begitu. Ya, saya kembali, apa perubahan signifikan di versi 2020 ini? Pertama di Sarpras, dulu ada namanya tabel prasarana dan tabel sarana, sekarang hilang. Ya, ada tabel ruang, bangunan, dan tanah, atau saya balik, tanah, bangunan, dan ruang. Sekali lagi, tanah, bangunan, ruang. Nah, 3 hal ini bersifat
hierarki, ya, bersifat hierarki, di mana kita harus punya tanah dulu sebelum membuat bangunan. Dan bangunan harus merefer bahwasanya si bangunan ini berdiri di atas tanah yang mana. Ya. Sekali lagi, bangunan ini merefer atau berdiri di atas tanah yang mana. Bagaimana dengan ruang? Ruang juga sama. Ruang ini harus merefer dia berdiri atau di dalam bangunan yang mana. Jadi sebelum bikin ruang, kita harus mengidentifikasi bangunannya dulu. Ya. Jadi induknya dulu, ibunya dulu, baru keluar anaknya lah. Kira-kira gitu ilustrasinya. Jadi tanah, setelah itu baru ada bangunan, baru ada ruang. Ini yang skema ini yang baru diimplementasikan di versi ini, dan ini yang menjadi banyak pertanyaan karena ini hal yang baru. Insya Allah nanti kalau sudah jalan tidak banyak pertanyaan. Barangkali pertanyaannya, kenapa kok bangunan ini udah lama dihapus buku begitu ya, tapi kok sekarang muncul lagi? Terus bagaimana proses menghapus ruangan yang mungkin salah input, nanti akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Dan tanah ini barangkali kami sampaikan dibuat perikotnya berdasarkan status kepemilikan dokumen yang sah, apakah itu sertifikat atau letter C. Jadi katakanlah ada satu bidang tanah nyambung begitu satu kotak, tapi sertifikatnya 2, maka record di Dapodiknya dibuat 2 record tanah, ya. Sekali lagi berdasarkan kepemilikan status tanah per dokumen atau per sertifikat, ya. Barangkali itu yang, dan tanah itu yang perlu diperhatikan. Pertama, kepemilikan, apakah milik bukan milik. Kemudian ada satu kolom namanya lahan yang tersedia. Lahan kosong yang tersedia ini maksudnya apakah dalam satu bidang tanah di sekolah tersebut ada lahan yang bisa dipakai jika nanti ada pembangunan ruang kelas baru. Nah, itu maksud dengan lahan kosong yang tersedia. Itu maksudnya, itu yang perlu diperhatikan. Lanjut. Perubahan signifikan yang kedua adalah, ya, saya sampaikan yang besar-besar. Ini integrasi output data PPDB ke dalam database Dapodik. Ini merupakan strategi teknis, ya, pendekatan teknis untuk mempercepat pengumpulan data dari sekolah ke server Dapodik. Ya. Manfaatnya apa? Siswa-siswa baru hasil seleksi PPDB yang diselenggarakan di masing-masing daerah, kabupaten maupun provinsi, outputnya itu bisa dimasukkan ke dalam database Dapodik, ya, secara persekolahan, secara otomatis, ya, tanpa perlu menarik satu persatu dari sekolah tujuannya. Dan kemarin sudah terkumpul kurang lebih hampir 500.000. Jadi bayangkan 500.000 siswa itu tidak lagi melalui proses tarik satu persatu yang dilakukan biasa Bapak Ibu memutasikan siswa masuk begitu ya. Nah, itu dengan proses integrasi tadi sudah kita optimalkan, membantu rekan-rekan operator sekolah untuk mengupdate data siswa barunya. Barangkali bagaimana teknisnya nanti teman-teman admin dinas kabupaten kota tahu, dan itu tugasnya teman-teman admin kabupaten kota. Tujuannya apa? Pertama, mempercepat proses pengumpulan data. Bayangkan 500.000, kita bisa menghemat energi, ya, bandwidth barangkali, waktu dan tenaga, ya, untuk mengumpulkan menarik 500.000 siswa. Barangkali tahun selanjutnya bisa kita optimalkan. Kedua, menjamin keberlanjutan data siswa yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP itu, ya, dan mungkin dari bahasa database-nya ini sudah ID-nya sama, peserta didik ID-nya ini sudah tunggal walaupun dia sudah lintas satuan pendidikan atau lintas jenjang. Tujuan yang ketiga tadi, efektivitas dan efisiensi proses pengumpulan data. PPDB selesai, Dapodiknya selesai. Nah, itu kan hal yang menarik begitu ya. Lanjut. Barangkali yang terakhir, data processing Dapodik ini, ya, data processing ini saya ambil ilustrasinya menjadi 4 segmen, Bapak dan Ibu sekalian. 4 segmen ini berbatas waktu 6 bulan. Segmen pertama pengumpulan, ya. Data itu dikumpulkan, kemudian yang kedua data itu dipelihara, ya, ada manajemen dinas di dalamnya, dipelihara itu barangkali melalui bimbingan teknis, ada sosialisasi, kemudian ada unit layanan terpadu,
ada tanya jawab seperti ini bagian dari memaintain sistem ya, dan memberikan pelayanan terhadap teman-teman sekolah. Dan yang selanjutnya segmen ketiga, pembersihan data-data yang sudah terkumpul di dalam database server ini kita kita melakukan pembersihan ya, kita deteksi apakah data-data anomali, mana benar-benar data, mana yang pura-pura data begitu ya. Pura-pura data ya kita buang, kita hapus, kita bersihkan. Atau data yang tidak lengkap, tidak wajar, tidak benar. Contohnya misalnya apa? Contohnya siswa berganda, siswa yang dengan identitas yang sama terdaftar lebih dari satu sekolah itu dapat dikenali di server database. Dan yang terakhir, setelah melalui proses 3 fase tadi, 3 segmen tadi, segmen 4 baru kita bisa panen data. Datanya untuk BOS, datanya untuk PIP, data untuk tunjangan profesi. Atau saya ilustrasikan secara utuh, kita ilustrasinya seperti menanam padi. Ya, kita menanam padi, kita mengumpulkan data, kemudian setelah kita menanam, kita kasih pupuk, kita kasih irigasi, atau kita sebutnya pemeliharaan. Ya, ada bintek, ada sosialisasi, ada WLT, ada live streaming seperti ini. Dan yang ketiga, kita membasmi hama dan anti insektisida begitu ya. Hama-hamanya tadi kita basmi pakai cleansing, pakai data-data deteksi data anomali, dan yang terakhir baru bisa kita panen data, baru bisa kita ambil datanya untuk bahan kebijakan. Jadi ceritanya utuhnya begitu kalau kita ilustrasikan. Ya, barangkali itu yang kita samakan persepsi dan konsepsi dari sistem Dapodikdasmen dari level hulu ya. Nanti yang bagian hilir ini nanti bisa didistribusikan ke teman-teman PDSPK, teman-teman di GTK, dan barangkali di Puspendik untuk UN dan seterusnya. Barangkali kami yang di Sekjen Dikdasmen ini ibaratnya di bagian hulu yang berinteraksi langsung dengan teman-teman sekolah. Barangkali itu sesi saya yang pertama, nanti akan dilanjutkan gitu langsung. Ya, nanti akan dilanjutkan di Mas Hasan yang tadi saya sampaikan ada sekitar 30 pertanyaan, kita jawab satu persatu. Sambil jalan, teman-teman ada yang mau bertanya silakan tuliskan di kolom komentar. Bagi pertanyaan yang sudah kami jawab tidak kami himpun lagi ya untuk mengefisiensi waktu. Sambil jalan saya persilakan Mas Hasan untuk kupas tuntas Dapodik versi 2020. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua ya yang ada di penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mungkin menyaksikan live streaming di siang hari ini. Tadi telah dijelaskan beberapa kebijakan yang ada di Dapodik untuk tahun ajaran baru ini 2019-2020. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya Hasan Khori Mahfud. Saya salah satu tim pengembang dari Dapodikdasmen. Di sini langsung saja mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dihimpun oleh teman-teman ya. Pertanyaan-pertanyaan masalah teknis yang terkait masalah aplikasi Dapodik. Di sini tadi ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada bagian front end yang ada di sekolah yang diinstal di laptop Bapak Ibu semua, dan nanti ada pertanyaan terkait masalah manajemen sekolah yang diakses full online melalui data.didasmen.kemdikbud.id. Nah, di sini pertanyaan pertama adalah terkait apakah data akreditasi menurut sekolah bisa dilakukan penyesuaian sesuai dengan ESA akreditasi terbaru. Jawabannya adalah untuk data akreditasi itu kita ada flagging mana data yang dari pusat, mana data yang berasal dari sekolah. Nah, adapun data yang terflag bahwa data ini dari pusat, yaitu pusat ini dari dari PDSPK, yang PDSPK juga dari PNSM. Nah, itu data tersebut tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit maupun tidak bisa dihapus. Nah, itu kalau misalnya ada perubahan silahkan melalui
ban SM, kemudian nanti ban SM yang akan mengirimkan data terupdate-nya melalui PDSPK, kemudian baru masuk ke aplikasi Dapodik. Untuk alurnya seperti itu. Namun kalau misalnya ada akreditasi yang memang diinput oleh sekolah itu bisa, tapi untuk akreditasi ini memang kita tutup untuk inputan dari sekolah. Semua itu kita datanya dari pusat langsung, yaitu dari ban SM. Itu pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan kedua ini yang telah tadi dijelaskan oleh Mas Yusuf terkait Satpras yang memang perubahannya sangat-sangat signifikan ya. Nah, tadi telah dijelaskan antara tanah, bangunan, dan ruang. Nah, di sini untuk penginputannya baik tanah, bangunan, dan ruang ini kita ibaratkan sebuah pohon ya, tree. Nah, yang mana penginputannya ini harus terurut dengan benar. Jadi tidak bisa kita langsung menginput bangunan tanpa menginput tanah, nggak bisa. Begitu juga kita tidak bisa menginput ruang tanpa menginput bangunan dan tanah. Jadi memang harus dari bawah dulu, yaitu di sini tanah. Untuk pertama kali yang kita inputkan adalah sebidang tanah terlebih dahulu. Nah, untuk penginputan tanah ini disesuaikan dengan sertifikat tanah yang dipunya oleh sekolah. Nah, jika memang sekolah tersebut punya hanya satu sertifikat, ya sudah diinputkan hanya satu record saja di aplikasi Dapodik. Begitu juga kalau misalnya di situ ternyata sekolah punya 2 atau 3 sertifikat. Nah, yang diinputannya berarti disesuaikan dengan sertifikat, yaitu 2 atau 3 baris record yang diinput di Dapodik. Jadi record tanah di aplikasi Dapodik itu disesuaikan dengan sertifikat atau surat legal yang ada di sekolah. Ini untuk tanah. Kemudian setelah tanah tersimpan, kemudian diinput juga tidak lupa untuk penginputan NJOP. Nah, ini NJOP ini mengikuti NJOP di daerahnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur itu beda untuk NJOP setiap wilayahnya masing-masing. Ini jadi disesuaikan dengan wilayahnya. Nah, kemudian setelah itu setelah tanah baru kemudian kita masuk atau mulai menginput bangunan. Nah, untuk penginputan bangunan itu disesuaikan dengan bangunan yang ada di sekolah. Nah, untuk lorong bangunan, untuk ruang sirkulasi bangunan itu juga dimasukkan ke dalam bangunan itu. Jadi jangan dipisah. Jadi misalnya ada 2 bangunan atau 2 gedung ya, gedung A dan gedung B. Nah, kemudian di situ ada lorong untuk menghubungkan antara gedung A dengan gedung B. Nah, ini silakan lorong ini dimasukkan atau luasa lorong ini dimasukkan ke salah satu bangunan. Jangan tidak dihitung karena nanti akan menentukan berapa sih luas tanah yang tersedia atau yang siap dibangun. Jadi bangunan ini lorong kemudian ruang sirkulasi itu dimasukkan ke dalam luas bangunan. Sehingga untuk perhitungan luas tanah yang tersedia atau kosong itu bisa dihitung dengan akurat. Dan khusus untuk bangunan ini perlu diperhatikan di input kondisi di bangunan, di situ ada inputan atau variabel namanya adalah keterangan tutup atap. Nah, di situ hanya 2 opsi. Yang pertama dak beton dan bukan dak. Nah, ini dimaksud untuk apa? Nah, ini dimaksudkan untuk jika sekolah memilih keterangan tutup atap ini dak beton, maka kita anggap bahwa bangunan ini bisa ditingkat atau bisa dibangun ke atas. Jadi untuk jika memang kondisi misalnya di bangunan baru ternyata lantai 1 tapi di lantai 2 mau dibangun tapi belum ada anggaran. Nah, untuk mengetahuinya kita itu bisa melihat dari ini keterangan tutup atap ini. Jadi dak beton atau bukan dak. Nah, kalau bukan dak ini berarti kan di atas tidak bisa dibangun. Jadi kalau misalnya mau penambahan ruangan ya dia harus bikin gedung baru. Nah, kalau misalnya kita milih dak beton, nah kita bisa nanti kalau misalnya memang dipilih keterangan atapnya dak beton, kita bisa bisa menaikkan gedung tersebut atau bisa kita tingkat. Ini yang perlu diperhatikan di bangunan. Jadi untuk penginputan tanah bangunan mungkin mungkin bisa belajar ya, karena memang sudah didesain sedemikian rupa agar operator sekolah khususnya itu bisa mudah memahami bagaimana cara penginputan tanah bangunan. Nah, setelah 2 tabel ini terinput baik tanah dan bangunan, baru kita masuk ke ruangan, yaitu
menginputkan ruangan yang ada di gedung tersebut. Jadi misalnya satu gedung tersebut ada beberapa ruangan, misalnya ruang kelas 1, ruang kelas 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu untuk penginputan tanah, bangunan, dan ruang. Jadi untuk penginputan mungkin mudah. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah prasarana semester sebelumnya menjadi sumber invalid ketika hapus buku prasarana ruang di aplikasi baru ini. Ya, memang karena variabel hapus buku yang asalnya di prasarana itu kita pindahkan di bangunan. Jadi otomatis data-data yang di semester kemarin yang prasarana itu telah dihapus bukukan akan hidup kembali. Karena di di tabel ruang atau di inputan ruang itu tidak ada hapus buku. Yang ada itu hapus bangunan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, terus bagaimana untuk menghapus ruangan yang sudah tidak ada? Saran kami itu ada beberapa step by stepnya yang kita bisa sarankan. Yang pertama adalah kita buat bangunan temporary khusus untuk menempatkan semua ruangan-ruangan yang telah dihapus bukukan. Contohnya kita beri nama bangunan tersebut adalah bangunan hapus buku misalnya. Nah, setelah kita buat di bangunan, kita baru bisa ke ruangan. Kemudian pada menu ruang, edit ruangan yang akan dihapus bukukan. Kemudian pada variabel bangunan itu silakan pilih bangunan yang telah tadi kita buatkan, itu bangunan hapus buku. Nah, setelah ruangan-ruangan yang akan kita hapus bukukan itu telah diedit atau telah termapping ke bangunan hapus buku yang telah dibuat tadi, baru kita kembali lagi ke bangunan untuk di tabel bangunan kita hapus bukukan. Nah, dengan begitu otomatis semua ruangan yang ada di gedung atau di bangunan tersebut itu akan terhapus atau terhapus bukukan. Itu nanti divalidasi, insya Allah clear, tidak ada masalah. Jadi kalau sekarang kan memang pertanyaannya banyak, divalidasi itu banyak ruang-ruang yang terdeteksi invalid karena yang dulunya sudah dihapus bukukan ternyata hidup lagi. Nah, untuk caranya, nah tadi kita sarankan seperti itu untuk di versi 2020 ini. Nah, kemudian itu untuk sarpras. Nah, kalau untuk kemudian input kondisi atau untuk menghitung antara kondisi rusak berat, rusak total, rusak ringan, atau rusak sedang. Nah, ini kita bagi menjadi dua tempat, yaitu yang pertama ada di bangunan dan yang kedua ada di ruangan. Jadi sebelum Bapak Ibu menginput kondisi ruangan, itu wajib menginputkan kondisi di bangunan tersebut dulu, baru bisa menginput kondisi yang ada di ruangan tersebut. Baru nanti akan muncul persentase tingkat kerusakan untuk ruangan tersebut. Nah, kemudian itu untuk sarpras ya. Kemudian kita mulai beralih ke GTK. Itu pertama ada pertanyaan terkait bagaimana cara menghilangkan invalid TMT pengangkatan pada PTK baru. Nah, untuk sekarang itu memang masih bottleneck di versi 2020 itu masih bottleneck karena itu kalau misalnya bisa dilakukan, tapi itu harus melalui manajemen dinas. Jadi semua status kepegawaian jenis PTK, status kepegawaian, kemudian TMT pengangkatan, tanggal pengangkatan, lembaga pengangkat itu semua sudah dipindahkan ke menu dinas pendidikan. Jadi untuk perubahan itu tidak lagi ada di aplikasi lokal. Itu perubahannya ada di manajemen dinas. Nah, namun untuk di versi 2020A yang sedang kita kembangkan, nah itu insya Allah nanti kita akan memberikan itu pemicu atau trigger yang mana ketika ada invalid TMT itu isian untuk TMT akan terbuka dengan otomatis. Nah, selama TMT pengangkatan tersebut itu terdeteksi invalid. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah penambahan SK pengangkatan dan TMT pengangkatan info tambah PTK untuk CPNS. Nah, ini ya memang kemarin untuk tambah itu masih belum ada ya.
Kemudian untuk untuk mengakomodirnya silakan nanti diedit melalui menu dinas. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti diterapkan oleh Bapak Edi ya. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan guru PNS yang sakit sudah 5 tahun invalid karena tidak memiliki pembelajaran. Maka dikeluarkan tidak ada pilihan keluar karena data PKD yang bersangkutan aktif. Ya, karena ini menyangkut validasi di versi 2020 ini bahwa setiap jenis PTK guru, baik guru mapel, guru BK, kemudian guru yang lainnya, itu wajib memiliki jam. Jika tidak mempunyai jam, maka akan terdeteksi invalid di versi 2020. Nah, ini kemarin kita sudah sounding ke tim GTK ya. Tim GTK. Nah, kita insya Allah ke depannya sebelum versi 2020A ini akan rilis, kita akan membuat kesepakatan dengan Dijen GTK ini untuk masalah seperti ini bagaimana. Kemarin sedikit sudah diberi clue bahwa tetap guru ini harus mempunyai jam, namun untuk mengakomodir hal-hal yang seperti ini, misalnya ada guru yang cuti, kemudian guru yang tidak bisa, yang istilahnya nggak bisa masuk lah ya, itu akan kita tambahkan referensi di jenis keluar PTK, yaitu entah itu cuti, entah itu apa, nanti kita akan koordinasi kembali dengan tim GTK. Jadi nanti di 2020A insya Allah ini akan sudah diakomodir. Nah, kemudian ini ada hapus otomatis setiap semester penugasan guru berstatus non-induk. Nah, ini mohon maaf ini tidak dapat diakomodir oleh sistem karena semua data guru yang akan dikeluarkan atau yang akan keluar dari sekolah tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh sekolah melalui aplikasi Dapodik. Jadi kita tidak. Nah, kalau dari kita tadi setelah dibahas itu tidak bisa diakomodir untuk pertanyaan ini. Karena Dapodik ini ditujukan untuk memotret real yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa menjudge langsung bahwa ini kelebihan guru berarti dia tidak berhak mendapat bantuan apapun dari pusat, itu tidak. Jadi Dapodik ini ditujukan untuk memotret sebenar-benarnya atau sereal yang ada di lapangan atau di sekolah. Nah, untuk masalah perhitungan guru itu sekarang sudah ada di ranahnya di Dirjen GTK ya. Dirjen GTK, kalau misalnya Bapak Ibu melihat itu ada melalui aplikasi yaitu SIM Rasio. Bapak Ibu bisa dilihat di http://simrasio.gtk.kemdikbud.go.id. Nah, itu di situ bisa melihat sampai detail per sekolah. Guru ini misalnya guru bahasa Indonesia kelebihan berapa, kurang berapa, itu sampai sedetail itu untuk simulasi ini. Jadi sudah dibuatkan oleh GTK. Nah, ini tinggal dipakai oleh Dinas Pendidikan. Dinas Kepegawaian di pendidikannya. Tinggal digunakan ketika ada penambahan guru baru, karena kan untuk penambahan dan mutasi kan semua sudah dialihkan ke dinas. Nah, jadi dinas sebelum meng-approve atau menambah guru, itu silakan dicek dulu di sekolah tersebut sudah kelebihan guru atau belum. Jadi ini untuk mengatur kelebihan guru memang ranahnya ada di Dinas Pendidikan. Itu pertanyaannya. Kemudian ada lagi yaitu akun GTK saya, username-nya otomatis berubah menjadi username sekolah dan terkunci otomatis sehingga tidak bisa login sebagai GTK dan menambah data saya. Jadi ini pertanyaannya adalah ada operator sekolah yang merangkap ada guru yang merangkap sebagai operator sekolah. Nah, ini ketika ingin mengedit, karena di aplikasi sekarang kan untuk mengedit data pribadi guru itu kan harus melalui login guru yang bersangkutan ya, tidak bisa dilakukan oleh operator sekolah lagi, maka harus dibuat login baru. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan. Jadi ada beberapa cara untuk bisa membenarkan kasus seperti ini. Yang pertama itu kalau misalnya ada guru yang merangkap sebagai operator sekolah dengan username yang sama, yang sudah terlanjur dengan username yang sama, itu silakan Bapak Ibu login sebagai operator sekolah, kemudian langsung edit email
email, data, guru, operator sekolah tersebut. Jadi itu langsung bisa. Jadi tanpa login sebagai guru itu langsung bisa dilakukan karena sistem sudah mengecek. Oh, yang login adalah ini kalau yang login adalah guru A operator. Nah, kalau misalnya operator ini menjabat sebagai guru itu otomatis dia bisa mengedit emailnya saja, bukan hanya emailnya saja yang kita bukakan. Untuk perubahan selanjutnya data-data selanjutnya itu harus melalui login gurunya. Nah, ketika email tersebut sudah bisa disimpan, nah barulah ganti emailnya, jangan samakan dengan email operator sekolah, diganti dengan yang lain, kemudian baru buat akun baru untuk guru tersebut, buat akun baru, beri password, kemudian baru login. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya beda antara yang login dengan guru dengan email yang beda, yang loginnya itu Bapak Ibu bisa lakukan perubahannya di menu pengaturan, kemudian manajemen pengguna itu masuk melalui kode registrasi ya, login. Nah, baru nanti pilih di pojok kanan itu pilih sebagai peran GTK, baru nanti kolom username bisa diedit. Selama yang di pojok kanan itu tidak dipilih sebagai peran GTK, itu nanti editingnya nggak jalan, nggak bisa. Jadi harus pilih yang di pojok kanan itu peran GTK, baru bisa melakukan editing. Itu untuk permasalahan username. Kemudian ini ada lagi pertanyaan. Dulu saya pernah melakukan kesalahan, ada salah satu siswa yang belum dimasukkan datanya ke dalam Dapodi. Namun sekarang dia sudah kelas 4. Bagaimana solusi, Pak? Nah, jadi kan di aplikasi sekarang itu, jika ada data siswa yang tidak mempunyai histori di semester kemarin, otomatis siswa tersebut ketika akan masuk ke rombel itu otomatis akan masuk ke list untuk tingkat awal. SD tingkat 1, SMP tingkat 7, SMA SMK tingkat 10. Nah, jika ada kejadian seperti ini, entah itu emang misalnya mutasi dari MI, mutasi dari luar negeri dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan melalui cara berikut, yaitu keluarkan sisa tersebut dengan alasan mutasi, kemudian lakukan sync, maka akan siswa tersebut akan berstatus keluar dengan mutasi. Nah, kemudian masuk ke manajemen sekolah, lakukan tarik PD ke sekolah sendiri, tapi langsung siswa tersebut mapping ke rombel yang dimaksud. Langsung di mapping ke rombel maksud. Kalau sudah, simpan di manajemen sekolah, kemudian sync lagi. Otomatis siswa yang tadinya tidak bisa di mapping ke tingkat sebenarnya itu otomatis nanti masuk ke rombel yang dimaksud. Namun dengan catatan, setelah masuk ke rombel dimaksud, jangan pernah melakukan atau jangan pernah dikeluarkan lagi ke rombel tersebut, karena ketika sudah dikeluarkan kemudian akan di mapping lagi, itu akan kembali lagi ke tingkat awal. Nah, kemudian ada pertanyaan selanjutnya, untuk mapping ruang kelas yang berada di dua bangunan berbeda. Contoh, ruang kelas 1-2 di bangunan A, kemudian ruang kelas 6B di bangunan B. Sedangkan untuk permulaan kan ruang kelas disatukan dalam satu bangunan. Nah, ya. Ketika rilis versi 2020 ini memang kita samaratakan. Satu sekolah itu satu tanah, satu bangunan. Nah, kemudian semua prasarana yang dulu itu dimappingkan ke salah satu bangunan tersebut. Nah, ternyata di lapangan atau di sekolah beda. Ternyata dia punya beberapa bangunan atau beberapa gedung. Nah, itu tinggal disesuaikan saja. Jadi tinggal buat bangunan yang ada di yang ada di sekolah, berapa jumlah bangunannya, 2 atau 3. Nah, kemudian masuk ke ruang edit. Nah, di situ ada kan kolom bangunan. Nah, itu tinggal dirubah disesuaikan dengan bangunan yang sebenarnya, kemudian simpan. Otomatis ruangan tersebut akan termapping ke bangunan baru tersebut. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana mapping siswa dari sekolah merger, kondisi siswa sekolah non-induk semua masuk ke rombel 1. Nah, memang ini untuk aplikasi merger di awal-awal ini memang belum ditambahkan fitur yang mana untuk mengangkut histori-histori siswa-siswa yang ada di non-induk. Nah, jadi sehingga ketika merger, ketika masuk ke sekolah induk, itu siswa-siswa tersebut yang berasal dari non-induk
otomatis akan masuk semua ke data list tingkat awal. Ini bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk sekarang aplikasi merger untuk sekarang ini sudah dimodif. Nah, jadi sekolah-sekolah atau siswa-siswa yang dari sekolah non induk itu kita tambahkan historinya. Jadi kalau untuk sekarang udah solve ya. Jadi ketika di induk itu tinggal di mapping saja siswa-siswanya. Namun kalau misalnya yang sudah terlanjur kemarin termerger sebelum modif, nah ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah keluarkan siswa-siswa yang hasil dari merger, yaitu siswa-siswa non induk dengan alasan mutasi. Kemudian tadi di aplikasi buatkan rombel di aplikasi Dapuriknya untuk tempat-tempat siswa non induk tadi beserta dengan diinputkan data turunannya seperti anggota rombel dan pembelajaran. Nah, untuk saat ini anggota rombel cukup 1, pembelajaran tentu 1. Terserah mau guru mana saja diinputkan, yang penting rombel bisa tercreate dan bisa lolos dari validasi. Nah, kemudian lakukan sync pada aplikasi Dapodik, kemudian lakukan tarik PD di manajemen sekolah. Jadi sama ya, lakukan tarik PD ke sekolah sendiri, kemudian langsung mapping ke rombel yang dimaksud tadi. Itu yang cara pertama. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa hubungi dinas. Nah, di dinas ada namanya fitur untuk memasukkan masukkan siswa-siswa di luar rombel untuk masuk ke rombel yang sebenarnya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan terkait pengisian nomor peserta ujian SD. Nah, ya memang ternyata kita itu tahu bahwa nomor peserta ujian itu nambah 2 digit ketika aplikasi sudah rilis. Jadi untuk sementara itu untuk 2 digit paling depan itu dihilangkan saja, tidak diinput. Nah, kita input yang 16 digit dari belakang diinputkan. Kemudian untuk apakah diperbolehkan input data siswa mutasi dari sekolah yang belum memiliki izin operasional melalui manajemen sekolah? Mengingat siswa tersebut sekarang kelas 6. Ya sangat boleh karena siswa masuk ke sekolah itu wajib. Apalagi mau menjelang UN ya. Ini sangat boleh. Nah, kemudian ini ada namanya penambahan peserta didik yang belum punya NIK. Agar difasilitasi atau diberikan warning yang lebih tebal. Nah, jawabannya adalah divalidasi aplikasi Dapodik lokal telah ditambahkan pemicu atau trigger. Jika terdeteksi NIK invalid, maka kunci NIK akan terbuka secara otomatis. Jadi bisa diinput langsung via aplikasi Dapodik yang ada di lokal. Nah, kemudian ini yang paling banyak yaitu adalah masalah NISN. Nah, masalah NISN yang kosong atau yang belum punya. Kan untuk semester sekarang atau tahun baru ini kan khusus untuk kelas 2, 3, 5, 6 untuk SD, kemudian 8, 9, tingkat 8, 9 untuk SMP, dan tingkat 11, 12, 13 untuk SMA atau SMK. Nah, itu kita wajibkan mempunyai NISN. Jika siswa tersebut belum punya NISN, maka ini diinvalidkan di aplikasi lokal. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana kalau misalnya ada siswa mutasi yang di luar dari Kemdikbud, seperti dari Kemenak, MIMTS, dan seterusnya, atau siswa-siswa dari luar negeri? Nah, ini kan belum punya NIK, padahal dia sudah di tingkat tadi, di salah satu tingkat tadi, di tingkat 2, 3, atau 5, 6, dan seterusnya. Nah, itu untuk kita tadi telah kesepakatan bahwa untuk mengakomodir hal-hal tersebut itu silakan diinputkan NISN dummy, yaitu diinputkan 0 sampai 10 digit. Nah, itu agar sekolah bisa melakukan sync terlebih dahulu. Nah, jadi tadi sudah kesepakatan bahwa nanti diinputkan NISN dummy. Itu untuk masalah NISN. Nah, kemudian bagaimana cara merubah kurikulum di rombongan belajar? Nah, memang di aplikasi Dapodik ini untuk pengeditan rombongan belajar ini kita cek dulu. Kalau misalnya di rombongan belajar tersebut telah terinput anggota rombel dan pembelajarannya, otomatis semua atribut rombongan belajar tidak bisa dirubah.
Nah, kita kunci. Nah, bagaimana cara ngeditnya? Yaitu adalah kosongkan dulu data anggota rombelnya. Kosongkan dulu data pembelajarannya. Baru kemudian bisa dilakukan perubahan pada variabel-variabel terkait rombongan pelajar tersebut. Nah, ini untuk mengedit masalah rombel. Nah, kemudian ini ada melalui murid di kelas terbuka dikunci biar tidak dipindah ke reguler. Walaupun lewat manajemen maupun tarik ulang mutasi. Nah, ini pertanyaannya, bisakah murid-murid di sekolah terbuka ini dikunci, tidak bisa dipindahkan ke kelas reguler? Nah, di jawabannya adalah tidak bisa. Karena di sistem atau di sistem daring kita tidak tahu, kita tidak ada flagging mana siswa yang terbuka, mana siswa yang reguler. Nah, kita sama ratakan. Kita hanya pembedanya itu adalah di jenis rombel, mana yang reguler, mana yang terbuka. Nah, kalau misalnya untuk dibedakan, kemudian terbuka tidak bisa ke reguler, itu tidak bisa karena belum ada status atau belum ada flagging untuk menandai mana siswa-siswa yang masuk terbuka dan mana siswa yang masuk reguler. Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, mungkin masih banyak ya ini pertanyaan yang menggelegar, tapi nantilah ada waktu selanjutnya karena kita memang waktunya terbatas dan dibagi-bagi. Mungkin juga permulaan kita ada nanti evaluasi untuk kemudian akan lebih baiklah untuk kedepannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan antusias Bapak Ibu semuanya ya. Itu terkait masalah aplikasi Dapodik front end yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya ini nanti ada masalah terkait ada di manajemen sekolah dan manajemen dinas. Itu dari saya Sarfir Mahmud. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi disampaikan mungkin banyak hal ya. Kira-kira puas nggak nih? Kalau saya baca komen-komennya sih minta tolong dipraktekkan beserta visualisasinya. Iya. Gitu ya. Barangkali nantilah kita next pertemuan begitu ya. Ini kan baru permulaan, ada pengen disimulasikan bagaimana sih praktek di aplikasinya ya. Kira-kira gitu ya. Baik, itu nanti bisa menjadi catatan kami. Pertemuan selanjutnya kita bisa mendemokan di aplikasinya. Dan sambil jalan, tadi sudah kita himpun banyak banget itu 20-30 pertanyaan menyusul. Sedang dirapikan, nanti kita bahas lanjutannya. Baik, tadi sesi Mas Hasan sudah selesai. Selanjutnya sesi yang ketiga dari aplikasi manajemen manajemen Dapodik atau web Dapo yang biasa Bapak Ibu akses. Apa dan bagaimana pertanyaannya akan dikupas oleh Mas Edi. Silakan Mas Edi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, teman-teman dari dinas, dari sekolah, dari guru, dan semuanya yang sedang menyaksikan live stream kita siang hari ini. Tadi sudah diawali oleh Mas Yusuf, kemudian dipertegas oleh Mas Hasan, dan sekarang giliran saya untuk bagian lain yang pertanyaan-pertanyaannya sudah terkumpul. Alhamdulillah ternyata pertanyaan untuk saya yang paling banyak. Ya. Komentar-komentarnya juga saya masih pantau ya, komentar-komentarnya ya. Ada komentar-komentar yang enggak jelas, salam belangkon segala macam. Oke, biarkan. Ya. Oke, saya akan mencoba. Ada pertanyaan ini, bagaimana dengan krit pengguna operator sekolah baru di manajemen tidak bisa login ke bos.kemdikbud.go.id ya. Oke. Yang harus Bapak, Ibu, dan teman-teman pengelola data Dapodik ketahui bahwa untuk data, penambahan data dari server utama kemudian masuk ke server
pemanfaatan, dalam hal ini pemanfaatan untuk single sign on ya, itu ada jeda waktu 3 jam ya. Jadi ada replikasi, istilahnya kita sebut ada replikasi atau clone data ya, atau copy data lah kalau bahasa simpelnya, dari server utama atau dari tabel utama atau dari database utama kepada database pemanfaatan atau database SSO atau database yang digunakan untuk login itu tiap 3 jam sekali ya. Jadi kalau misalnya saat ini kita buat ya, kemudian maksimal 3 jam kemudian itu bisa digunakan untuk SSO di lapor bos. Ya, ingat lapor bos yang bos.kemdikbud.go.id itu adalah loginnya menggunakan level operator sekolah. Ya. Jadi kalau tadi udah pernah disinggung, sebelumnya disinggung oleh Mas Hasan bahwa kalau misalnya ada satu email yang sama, kemudian levelnya ini ada level sebagai guru dan juga sebagai level operator sekolah, maka yang bisa masuk adalah yang level operator sekolahnya. Ya. Tapi kalau misalnya dua-duanya menggunakan password yang sama, kemungkinan akan ada yang nyangkut. Karena apa? Itu random. Jadi kalau saat login kemudian yang masuknya itu ternyata individu guru, kemungkinan akan gagal masuk. Sehingga disarankan kalau misalnya ada operator sekolah yang meng-create sebagai individu juga, mohon menggunakan saran-saran paling paten adalah menggunakan email yang berbeda. Ya. Karena pasti akan ada kondisi-kondisi saat login nyangkut. Kenapa saat login nyangkut? Itu kemungkinan ada email yang sama dengan password yang sama, tapi perannya lebih dari satu. Ya, dia bisa sebagai operator sekolah, kemudian yang satunya dia sebagai individu guru. Ya, dia misalnya jadi bendahara sekolah juga. Nah, itu udah beda-beda function, beda-beda level. Jadi yang bisa login ke halaman atau ke web bos.kemdikbud.go.id adalah operator sekolah levelnya, bukan individu guru. Dan akan di-create maksimal, akan bisa dilakukan maksimal 3 jam setelah di-create. Ya, setelah ditambahkan oleh pengelola dinas, baru kemudian masuk, bisa digunakan di login bos. Itu ya, jadi penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya ada untuk dinas mohon dikeluarkan individu siswa. Oke, individu siswa sampai detail siswanya itu sudah dikeluarkan, tapi per sekolah. Ya, per sekolah. Kenapa tidak bisa langsung satu kabupaten di-download semua? Ya. Kalau misalnya request yang demikian ini kan datanya data besar ya. Kalau untuk request data yang besar, apakah misalnya nanti untuk pemanfaatan segala macam, kita fasilitasi tapi by request. Jadi dari dinas mana, kabupaten mana, saya pengen plug datanya segelondong, tidak mau per sekolah. Kenapa? Kalau misalnya kita langsung fasilitasi dari situ, download misalnya sekian puluh ribu siswa sekaligus. Yang pertama, jelas berat ya, secara transfer data berat, kemudian rentan timeout, dan kekhawatiran kita datanya tercecer. Ya, kalau sampai satu kabupaten sekaligus ya, banyak pertimbangan. Tapi bukan berarti kita tidak mau mengeluarkan data individu. Jika diminta by request resmi dari instansi mana, dari dinas mana yang butuhannya untuk apa, kita layani. Itu. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, jika ada perbaikan data di manajemen dinas dilakukan perbaikan, kemudian di front end juga dilakukan perbaikan, data yang sama, yang akan dimenangkan apakah dilihat dari siapa pengupdate-nya atau kapan diupdate-nya. Nah, ini saya jelaskan lagi ya. Jadi jika ada perbaikan di front end dan di manajemen, posisi manajemen saat ini adalah hanya bisa mengedit atau hanya bisa memperbaiki data yang datanya itu di front end atau di sekolah itu ditutup. Ya. Jadi apabila ada data-data yang tidak bisa diperbaiki di sekolah, maka akan bisa diperbaiki oleh dinas atau manajemen dinas. Ya. Kayaknya sampai sekarang belum ada yang satu variabel itu bisa diedit di sekolah dan juga di dinas. Kecuali pengguna. Ya, karena pengguna memang levelnya di dinas juga bisa ngedit. Nah, jika itu terjadi, mana yang akan datanya menang? Misalnya di lokal diperbaiki, di server pun atau di dinas pun, di manajemen dinas pun diperbaiki. Mana yang akan dimenangkan? Yang akan dimenangkan adalah yang last update-nya terbaru. Nah, yang terakhir. Atau mungkin nanti dari Mas Ciptian akan menjelaskan lebih detail lagi. Nah, last update itu apa? Jam. Ya.
mana nih jamnya yang terbaru, itu yang akan dimenangkan. Jadi bukan dari siapa yang mengupdate, siapa yang melakukan perbaikan, tapi dari kapan waktu update-nya. Update terbaru itu yang akan, karena urutannya adalah berdasarkan waktu, ya waktunya terus, sehingga waktu yang terakhir itu yang akan dieksekusi paling akhir. Artinya eksekusi paling terakhir ini yang akan berimbas yang terakhir kali. Ya, jadi kalau misalnya ada perbaikan, beberapa kali perbaikan, kemudian yang terakhir ini yang akan jadi eksekutor terakhirnya. Ya, kemudian ya ini belum disinggung oleh Mas Yusuf ataupun Mas Hasan. Ada pertanyaannya adalah nomor 14 ini. Buatkan insentif untuk admin. Ya. Ada pertanyaan, buatkan insentif untuk admin. Yang pada komen di ini juga pada ketawa-ketawa kalau ngebahas insentif. Oke. Ini saran kan, masukan saran. Kita tampung, nanti kita sampaikan ke para pimpinan kita. Kemudian ada yang selanjutnya dari dinas, mohon untuk bisa download profil juga kayak operator sekolah, ya. Oke. Itu sebenarnya sudah masuk agenda saya, sudah masuk di agenda saya, itu yang akan saya tambahkan. Namun saat ini belum sempat saya kerjakan karena masih ada hal-hal lain yang lebih urgen yang harus saya dahulukan untuk pengerjaannya. Itu sudah masuk agenda saya. Menu pembatalan tarik PTK yang salah tarik sehingga sampah di penugasan PTK bisa kosong. Pembatalan tarik PTK yang salah tarik. PTK yang salah tarik. Itu maksudnya apa ya? PTK yang salah tarik. Oh, antrian di dinas mungkin ya. Oke, nanti antrian di dinas. Kalau untuk di dinas, teman-teman dinas, kayak misalnya approval peserta didik pun, kemarin kita sudah lakukan melayani request. Jadi ada teman-teman dari dinas yang antriannya sudah terlampau banyak. Jadi antrian tahun lalu approval penambahan peserta didik baru misalnya sudah ada 10.000, ya. Terus kemudian bingung ini mana yang mau di-proof karena banyaknya yang dari tahun lalu. Bisa kita kosongkan, tapi itu by request ya, maksudnya dari kabupaten mana yang minta dikosongkan antriannya, alasannya apa minta dikosongkan, baru kita proses. Ya, itu boleh bisa di-request. Penambahan PD langsung terfilter untuk nama dan nick yang sama sehingga tidak terjadi double data pengajuan tambah PD luar Dapodik. Ya, untuk nick memang sekarang pun sudah difilter. Tapi ini akhirnya menjadi satu pemikiran PR baru buat kita ya. Karena ini sekarang sedang jadi isu adalah ada kondisi nick yang sama lebih dari satu orang pemiliknya, dan itu katanya dua-duanya memang mengklaim bahwa itu nick mereka. Ya, si siswa A nicknya benar itu, si siswa B yang mau ditambahkan akhirnya tertolak pun mengklaim bahwa nick dia itu nick tersebut tuh punya dia. Ya, untuk hal ini yang sedang kita lakukan, yang sedang disusun, disiapkan di sistem adalah untuk yang kasus nick double, kemudian ada juga kasus satu lagi yang permasalahan nick itu adalah yang tidak memiliki NIK atau tidak memiliki nick. Ya, entah gimana caranya, gimana ceritanya, yang jelas dari teman-teman di lapangan baik di dinas ataupun di sekolah ini ditemukan ada peserta didik yang tidak memiliki NIK. Ya entah seperti apa ceritanya. Nah, ini pun menjadi PR kita karena ini sudah isunya ramai, jadi banyak laporan bahwa ada siswa atau peserta didik yang tidak memiliki NIK. Nah, ini yang sedang kita siapkan adalah jika tidak memiliki NIK, benar-benar tidak memiliki NIK, maka akan dilakukan verifikasi manual. Yang insya Allah rencananya itu proses verifikasinya akan dilakukan oleh teman-teman LPMP. Jadi nanti diverifikasi seperti apa, verifikasi nanti akan kita sampaikan lagi kemudian selanjutnya. Itu jadi mengenai permasalahan NIK. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari ini apa nih? Bagaimana cara membatalkan siswa lulus? Ya, siswa lulus atau siswa keluar kalau sebelumnya itu kan ada di aplikasi sekolah bisa langsung dibatalkan. Sekarang dari aplikasi sekolah itu sudah ditiadakan lagi dan untuk membatalkan siswa yang lulus atau siswa yang sudah keluar mau dibatalkan karena entah human error atau kesalahan klik dan lain sebagainya,
Itu untuk membatalkannya adalah dilakukan oleh teman-teman dinas. Ya silakan dari teman-teman operator koordinasi dengan dinas. Nanti dinas yang akan yang akan membatalkan si siswa keluar itu tadi. Tuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bentar. Ini banyak pertanyaan, tapi pertanyaannya ini menurut saya tidak perlu dijawab ya. Ya. Ini ada bisa login di BOS online tapi tidak bisa login di Siplah. Oke. Ini pertanyaan ke saya. Jadi gini. Kalau ada pertanyaan ini, Mas Dadan sudah pertanyaan lain sudah diterima belum? Oke, langsung di forward aja kalau ada yang lain. Ini kalau memang Siplah dan SSO BOS ini kan sama-sama menggunakan SSO Dapodik ya, single sign on Dapodik, tapi diperuntukkan dua hal yang berbeda, ya. Jadi dua kriteria atau dua peran yang berbeda. Jadi kalau misalnya bisa login SSO di bos.kemdikbud, itu sudah pasti tidak bisa login SSO Siplah. Justru kalau bisa login di dua-duanya, ini yang aneh. Ya, kenapa demikian? Untuk bos.kemdikbud.go.id yang bisa login di sana adalah khusus teman-teman operator. Ya, itu level atau peran penggunanya. Sedangkan untuk yang bisa login di Siplah atau sistem informasi pengadaan sekolah, itu bukan teman-teman operator sekolah, tapi dari kepala sekolah dan bendahara sekolah. Justru kalau misalnya bisa login di dua tempat, ini yang agak-agak aneh. Berarti dia punya login dua peran dengan login username dan password yang sama. Itu jadi kalau misalnya kok tidak bisa saya login di sini, bisa login di sini tidak bisa. Ya memang demikian karena dua peran yang berbeda. Gitu. Jadi kalau misalnya ini bukan masalah kesalahan, memang itu tadi. Kemudian kapan itu bisa terupdate? Ya, kapan bisa terupdate adalah gini. Kalau tadi untuk penambahan peserta didik baru itu 3 jam, maksimal 3 jam ya. Maksimal 3 jam. Kemudian kalau misalnya yang dimaksud adalah peran kepala sekolah, jadi sudah diupdate tapi kok kepala sekolahnya tidak langsung berganti gitu. Nah, untuk peran kepala sekolah itu kita ada job di manajemen itu ada namanya job recap. Ya, peran kepala sekolah atau rekap kepala sekolah itu dieksekusi sehari sekali. Itu tengah malam ya. Jadi rekapnya itu tengah malam dieksekusi. Jadi kalau misalnya sekarang nih mengganti atau mengupdate data kepala sekolah, nanti muncul baru bisa masuk SSO-nya itu kapan sih kepala sekolah itu? Itu berarti besok pagi. Karena jobnya dieksekusi nanti jam 12 malam. Itu jadi update-nya di setelah jam 1 malam itu baru bisa ngefek atau berimbas. Oke, ini dari catatan-catatan saya. Nah, kemudian ada yang dari selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan bisa di-forward kan? Bagaimana merubah email PTK karena ada sekolah email PTK-nya sama semua dikarenakan OPS lamanya disamakan semua email PTK, jadi ketika mau login PTK gagal. Ya. Oke. Kalau yang dimaksud adalah email untuk login atau login PTK itu diedit langsung, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hasan, diedit langsung dari aplikasi sekolah. Mungkin ini yang nanyanya ini tadi pas dijelaskan dia masih belum on. Kenapa login Dapodik tidak bisa login di Verbal PD? Ya begini. Login Dapodik kita itu aplikasi Dapodik kita yang terkait dengan akun Dapodik kita adalah yang pertama aplikasi sekolah. Ya, itu pertama aplikasi sekolah. Kemudian yang kedua manajemen sekolah atau yang data.dikdasmen.kemdikbud.go.id ya, atau dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Kemudian selain itu yang terkait dengan SSO Dapodik. SSO Dapodik itu ada yang buku ke-13, kemudian ada lapor bos online, kemudian ada Siplah, kemudian ada apa lagi ya yang SSO Dapodik. Itu yang grouping pengguna Dapodik. Nah, untuk yang verbal itu
loginnya itu ada yang maintenance dari teman-teman PDSP melalui login atau SDM ya, disebutnya sdm.data. Itu yang maintenance-nya di sana. Ya. Tapi informasi yang saya dapat itu akan diintegrasikan. Jadi link-nya itu sudah ada, jadi di SDM apa, kemudian di pengguna kita apa, nanti di-linkkan. Ya, itu rencana selanjutnya memang akan di-linkkan kalau informasi yang saya dapat terakhir seperti itu. Nah, sudah ada yang menyanggah. Kalau hanya untuk membatalkan harus ke dinas, terlalu ribet katanya. Oke, mana pertanyaan selanjutnya? Ini saya di grup. Oke. Tapi kayak ini dulu ya. Oke, silakan kembalikan ke Mas Yusuf terlebih dahulu atau Mas Yusuf dulu ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Ed, tadi sudah dijelaskan teman-teman sekalian terkait dengan aplikasi di manajemen dinas atau yang biasa kita akses di web Dapo gitu ya. Ini rekapan pertanyaan susulannya juga sudah ada di grup ya. Barangkali nanti setelah ini kita bahas lagi. Tapi sebelum ke sana kita masih ada narasumber yang ketiga, Mas Ciptian. Tadi sudah saya kenalkan, Mas Ciptian ini kontribusi di Dapodiknya hanya satu tombol, ya, tombolnya sinkronisasi, satu tombol itu tapi kompleksitasnya tinggi. Ya, barangkali sebagai awalan sinkronisasi ini sifatnya data dua arah. Sekolah bisa mengirimkan data ke kementerian dalam waktu yang sama atau real time mengirimkan data dari kementerian ke sekolah. Apa dan bagaimana sinkronisasi lebih lanjut, juga prefil begitu ya. Itu nanti akan dikupas oleh Mas Ciptian. Silakan Mas Ciptian. Nanti saya ketik ya. Oke, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, di sini saya akan bahas sedikit tentang prefil. Oke, di aplikasi terbaru ini prefil diberikan sedikit pengamanan. Karena sebelumnya ada kasus yang banyak sekolah menggunakan prefil lama sehingga datanya menjadi double. Di aplikasi terbaru ini sebenarnya udah agak lama kita pasang, mulai di aplikasi 2019 ya. Itu kalau misalkan sudah ada prefil yang digunakan, kemudian prefil itu digunakan untuk melakukan sinkronisasi. Nah, maka proses sinkronisasi prefil yang lama akan kita blok. Di sini tujuannya adalah biar data yang ada atau data yang terkirim ke server lebih valid. Jadi tidak ada tumpang tindih data. Nah, di sini ada beberapa yang catatan yang biasanya ditanyakan. Bagaimana jika saya sudah melakukan generate prefil offline, kemudian saya belum sinkron, terus saya generate lagi. Nah, apakah data yang lama masih bisa digunakan? Nah, jadi asalkan prefil yang baru belum digunakan dan belum sinkron, maka data yang lama masih bisa digunakan untuk melakukan sinkron. Nah, nanti setelah sinkronisasi, maka prefil yang baru digenerate tadi yang sebelum sinkron itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau mau ganti atau punya laptop harus generate prefil ulang. Nah, itu untuk profil yang offline. Nah, kemudian tadi juga sempat dibahas permasalahan sinkron ya. Jadi sinkronisasi ini bersifat dua arah. Jadi kalau ada perubahan data dari server, nanti dia akan masuk ke sekolah. Begitu juga kalau ada perubahan data di sekolah, dia akan masuk ke server. Tapi di sini ada catatannya. Ya, ada catatannya. Bagaimana jika datanya diubah di dua tempat, misalkan di sekolah diubah, kemudian di server juga diubah. Nah, di sini ada catatan yang kita terapkan. Jadi ada beberapa data ya. Di sini memang untuk aplikasinya dibuat satu pintu. Jadi ada beberapa data yang hanya boleh dirubah di front end, yaitu di aplikasi. Kemudian ada beberapa data yang hanya boleh dirubah di manajemen. Nah, sehingga di sini tidak akan ada tumpang tindih data, ya, tidak ada proses tumpang tindih data, sehingga datanya bisa lebih valid. Nah, di sini juga ada beberapa data yang hanya boleh diubah oleh
pusat. Nah, kalau ini terjadi ya, maka apapun perubahan data yang dilakukan oleh lokal, oleh APP tidak akan masuk ke server. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan nanti ada beberapa data yang udah di flag ya, udah ada catatannya bahwa data ini adalah data hasil dari pusat, perbaikan data dari pusat, maka tidak akan bisa diubah oleh data yang dari aplikasi lokal. Nah, terus tadi ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan. Yang pertama tadi ada pertanyaan yang mohon solusi bagaimana mengatasi sukses registrasi tapi gagal ketika mau login di lokal. Nah, keterangannya adalah role belum ditemukan. Nah, kalau kasus seperti ini, coba lakukan registrasi secara offline, ya. Jadi lakukan registrasi secara offline, ya. Pastikan di sana datanya sudah sesuai. Nah, kemudian nanti bisa registrasi ke aplikasi baru. Setelah itu pasti bisa melakukan login. Nah, di sini untuk yang proses generate profile offline itu bisa menggunakan password lama atau password baru, tapi harus konsisten, ya. Jadi masih bisa menggunakan password lama atau password baru, meskipun nanti ketika sudah selesai registrasi di aplikasi harus menggunakan password baru jika password barunya sudah dimasukkan. Oke. Kemudian tadi ada pertanyaan juga yang kedua, ada yang klaim dari UPTD SD Negeri 5 Dewantara, ya. Habis sinkron dapodik kelas 1 SD, rombel kelas 1-nya jadi 2. Nah, ini tadi barusan saya cross check datanya. Untuk kelas 1 SD, ini datanya masih 1. Jadi enggak 2. Data rombelnya masih 1. Ya, masih 1. Coba nanti di cross check lagi, mungkin bisa menggunakan dengan fresh install, ya, bisa menggunakan private yang terbaru. Coba silakan di cross check. Ya. Silakan di cross check datanya seperti apa. Ya, kemudian ada lagi yang pertanyaan, ya ini ada pas login di Dapodik, PTK yang merangkap operator muncul data tidak ditemukan. Nah ini mungkin nggak bisa login ya. Ini memang karena mungkin kemungkinan besar emailnya sama. Jadi emailnya sama antara operator dan PTK-nya. Jadi di sini yang diaktifkan cuma satu yaitu operatornya, maka PTK-nya nggak bisa login. Oke. Mungkin ada tambahan lagi catatan atau kalau tidak ada mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Yusuf, silakan kita masuk ke grup. Mana dulu yang mulai? Oke, baik teman-teman operator sekolah dimanapun berada, atau teman-teman admin dinas, kabupaten, kota, provinsi, dan LPMP. Tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar terkait dengan sinkronisasi dan beberapa troubleshootingnya. Kalau saya amati sudah cukup komprehensif ya. Tapi barangkali saya baca komennya itu ada yang tambah bingung katanya. Barangkali nanti kesempatan selanjutnya kita bisa demokan langsung di aplikasinya. Begitu ya? Setuju begitu? Ya, biar lebih pemahamannya lebih dalam. Tapi saya pikir apa yang sudah dibahas ini sudah lumayan bisa memberikan pencerahan terkait dengan troubleshooting tadi. Baik, selanjutnya ini sudah dihimpun pertanyaannya luar biasa banyak. Ini ada 40 lebih malah. Ya, 40-an, cuman kita filter karena keterbatasan waktu. Barangkali kita nanti off sampai jam 3 ya, sampai jam 3 biar tepat 2 jam. Ini sudah ada sekitar 20 pertanyaan, 17 pertanyaan terkait dengan aplikasi front end. Nanti akan dilanjut aplikasi yang back end. Ada 17 pertanyaan. Di sini nanti kita coba untuk jawab dulu 1 sampai 10. Barangkali nanti saya coba bantu jawab. Nanti yang 11 sampai 17 oleh Mas Hasan. Pertanyaan pertama. Ada sebuah data sekolah, kepala sekolah disinkron, ya. Kemudian setelah sinkron, balik lagi datanya, jenis PTK-nya menjadi guru mata pelajaran. Ya, ini kalau dilihat dari kasusnya,
biasanya guru tersebut ini mengajar di 2 sekolah yang berbeda. Ya, sekolah pertama jadi kepala sekolah yang kedua jadi guru mata pelajaran. Ini dan dia menggunakan proses tarik. Artinya satu individu PTK terdaftar kakinya di dua tempat gitu ya. Ada di SD 1 dan di SD 2 misalnya. Yang satu jadi kepala sekolah, yang satunya jadi guru mapel. Ya. Jawabannya yang pertama dari sisi teknis. Ya, dari sisi teknisnya begini, jenis PTK itu melekat ke tabel PTK. Jenis guru itu melekat ke tabel PTK, sehingga dimanapun PTK itu berada, jenis PTK-nya tetap itu. Ketika dia tarik ke sekolah yang kedua, maka jenis PTK-nya tetap sama harusnya. Begitu diubah di sekolah yang kedua, maka begitu sinkron akan berubah datanya sesuai dengan apa yang diubah di sekolah yang kedua. Paham tidak kira-kira? Tidak. Intinya adalah jenis PTK itu melekat ke biodata guru dimanapun guru itu berada. Ya. Jadi kalau misalkan dirubah di sekolah yang ketiga bahkan, maka sekolah 1 dan sekolah kedua akan berubah sesuai dengan pilihan apa yang diubah di sekolah ketiga. Itu di jenis PTK. Di tabel PTK kalau misalkan di aplikasinya. Begitu ya. Lalu bagaimana problemnya ketika kepala sekolah ini dia mengajar lebih dari satu sekolah? Jenis PTK-nya harus satu. Ya, kepala sekolah menurut aturan, saya lupa permennya, ini harus diangkat dari PTK induk di sekolah asalnya. Ya, jadi tidak boleh mengangkat kepala sekolah yang bukan PTK induk di luar sekolah tersebut. Ya. Itu. Jadi kasusnya tadi, jawabannya tadi begitu ya, karena kasusnya tadi satu PTK itu dia mengajar di beberapa sekolah. Kecuali di tabel rincian. Iya, tetap sama, tabel rincian pun sama begitu. Jadi satu orang tapi nyawanya di 2 tempat, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, usul mutasi siswa bisa dilakukan secara daring atau online gitu ya, real time. Biar mutasi masuk dilakukan tanpa harus buka aplikasi Dapodik. Iya, pertama kalau misalkan daring, ya memang aplikasi tarik PD itu dilakukan secara daring, online. Kedua, real time. Memang datanya pun real time, Pak. Begitu kita tarik PD atau mutasi, itu pun sifatnya real time. Saat itu juga datanya ketarik atau mutasi. Ketiga, tanpa harus buka aplikasi Dapodik. Ya, pakai aplikasi di manajemen pastinya ya, aplikasi di manajemen. Aplikasi di Dapodik itu ketika di manajemen sudah selesai, sifatnya sinkronisasi mengambil data hasil tarikan dari server ke lokal. Jadi walaupun tanpa disinkron, sebenarnya mutasi siswa itu sudah dilakukan di level database server. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, kalau sarpras sudah lengkap dan semua centang hijau tapi keterangan masih merah, pesannya masih belum sesuai dengan standar sarpras yang berlaku. Ya, ketiga ini sebenarnya satu fitur untuk edukasi, ya, mengedukasi sekolah bahwasanya ketersediaan sarana prasarana yang ada di aplikasi sekolah itu yang diisi oleh sekolah belum memenuhi standar sarpras sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, 8 SMP. Ya, dampaknya apa? Ini hanya edukasi, tidak mencegah pengiriman, tidak ada validasi di sana, hanya mengedukasi. Standar sarpras yang ada di sekolah Bapak atau Ibu ini belum sesuai dengan standar 8 SMP. Hanya mengedukasi saja atau informasi saja. Ya, tidak ada pencegahan sinkronisasi atau yang lainnya. Yang keempat, luas tanah sudah diinput masih invalid di menu sekolah. Peringatannya adalah luas tanah harus diisi, padahal sudah diisi, bagaimana solusinya? Ada yang demikian? Ya, jawabannya kronologisnya adalah sekolah tersebut belum mengisikan luas tanah milik atau bukan milik di tahun ajaran kemarin. Masih diisikan kosong atau nol begitu ya. Sehingga ketika di versi yang baru kena invalid. Asal usulnya begitu. Sekarang solusi. Solusinya pertama sedang disiapkan di patch 2020A. Itu yang pertama. Atau kalau tidak sabar silahkan melakukan registrasi offline lagi atau registrasi online lagi menggunakan Prevail yang baru. Begitu ya Mas Hasan ya. Itu 2 solusi, mau menunggu silahkan, tapi kalau misalkan tidak sabar silahkan lakukan registrasi kembali.
Yang kelima, setelah input data harusnya tidak punya NISN tapi diisi punya teman. Jadi pinjam punya teman NISN-nya. Ya harusnya NISN ini nggak boleh dipinjamkan ya, sudah sudah hak milik masing-masing individu PTK. Nggak ada simpan pinjam untuk NISN. Bagaimana perbaikannya? Solusinya lakukan perbaikan di Verval PD untuk mengubah data NISN atau data nama siswa, nama tanggal lahir, nama ibu kandung. Itu 4 atribut kunci yang sudah dikunci juga di aplikasi Dapodik. Perbaikannya hanya bisa di Verval PD. Solusinya di sana. Yang keenam, mohon dihadirkan mentarik data dalam aplikasi agar tidak tergantung, sinkron terlebih dahulu agar bisa tarik data. Tarik data itu tadi dilakukan di aplikasi manajemen, ya. Sinkron itu hanya mengambil perubahan data hasil tarik, ya. Jadi perubahan tarik itu bukan di aplikasi Dapodik yang di persekolahan, tetapi di aplikasi manajemen yang tadi dibahas oleh Mas Edi. Yang 7, NIK yang dimasukkan sudah digunakan. Itu kenapa ya? Padahal nama siswa dan NIK sudah sesuai. Barangkali ada teman atau orang lain yang menggunakan NIK sama persis dengan siswa tersebut. Solusi sementara ada, silakan diisikan NIK dummy dulu agar data siswanya bisa segera masuk. Untuk perbaikan NIK nanti ada mekanisme selanjutnya, ya. Jadi jangan sampai gara-gara nomor NIK anak itu tidak masuk ke dalam Dapodik sehingga hak-haknya tidak terakomodir. Kemudian bagaimana memperbaiki TMT-PTK yang sudah masuk ke aplikasi Dapodik? Tadi sudah disampaikan Mas Hasan ya. Saya rasa sudah dijawab tadi Mas Hasan. 8, tolong solusinya kenapa di validasi siswa tetap muncul refresh tab. Saya sudah refresh ulang-ulang tapi tidak bisa terima kasih. Dari SD Al Huda Surabaya. Ya nanti jawab Mas Hasan aja ya, nomor 8. Ya, barangkali itu nanti dari nomor 8 sampai nomor 17 akan dibantu oleh Mas Hasan untuk jawaban selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari saya lanjutkan ke Mas Hasan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan ke-8 yaitu adalah terkait tadi ya. Ini ada divalidasi itu di PD itu tidak bisa karena munculnya mohon refresh kembali tabulasi ini. Nah itu sebenarnya ada sedikit bugs di aplikasi, tapi itu sebenarnya bugs dari data sebenarnya. Jadi kalau misalnya Bapak mau lihat, ini sudah diperbaiki sebelumnya di 2020A nanti ya sudah diperbaiki. Cuman kalau misalnya Bapak mau diselesaikan di versi 2020 itu silakan download daftar PD semuanya yang ada di menu PD itu kan ada ya. Download daftar PD, kemudian download, buka Excel-nya. Nah, cari di kolom kecamatan. Nah, itu ada salah satu atau beberapa lah. Itu pasti nanti yang kosong. Kalau kosong itu yang menyebabkan datanya error di validasi. Jadi mohon di kecamatan itu tidak boleh dikosongkan, tidak boleh dinulkan. Itu solusinya. Untuk yang 9 ini bagaimana memperbaiki TMT-PTK yang sudah terlanjur masuk ke aplikasi Dapodik. Nah ini tadi telah saya jelaskan sebelumnya. Ini sebenarnya bisa dilakukan melalui manajemen dinas. Jadi silakan lapor ke dinasnya, kemudian untuk ngedit TMT-nya, kemudian lakukan sinkronisasi atau registrasi ulang kembali. Nah kemudian yang ke-10 untuk akun guru yang lupa nggak tahu passwordnya gimana caranya. Nah ini bisa direset melalui operator sekolah. Caranya login sebagai operator sekolah, masuk ke menu GTK, kemudian klik GTK yang bersangkutan, kemudian klik tombol registrasi atau penugasan. Jika penugasan buat akun GTK-nya itu Bapak Ibu bisa melakukan reset password GTK di menu tersebut. Kemudian yang 11 ini khusus untuk SLB yang punya siswa jenjang TK, bagaimana cara menambahkannya.
memang khusus untuk SLB bisa menginputkan jenjang TKLB. Nah, jadi khusus untuk LB kita tambahkan tingkat pendidikan antara TKA dan TKB. Nah, untuk penimbunan siswanya itu telah kita kecualikan khusus SLB bisa langsung diinputkan di aplikasi front end di lokal. Silakan kalau misalnya ingin mencoba bisa lakukan. Jadi klik tambah di menu peserta didik, kemudian ikuti alurnya. Kemudian yang ke-12 adalah ada tendik yang nyasar, jadi guru di dapodik. Nah, gimana ya solusinya? Karena terdeteksi invalid karena tidak punya jam. Nah, ini hanya satu caranya itu silakan hubungi dinas untuk melakukan editing di jenis PTK untuk guru tersebut. Nah, dirubah menjadi tenaga tendik ya. Kemudian yang ke-13 ini apakah dengan adanya pendataan nomor KK akan bisa menarik data siswa berdasarkan wali. Karena seyogyanya dengan adanya data nomor KK seharusnya Dapodik bisa memilahkan siswa berdasarkan wali. Ya memang ke depan ini bisa saja dilakukan karena memang tujuan kita ada variabel inputan nomor KK dan nomor itu agar bisa diintegrasikan dengan Dukcapil. Nah sekarang ini kita sudah melakukan ya, tapi yang melakukan adalah Pusat Data Statistik Pendidikan Kebudayaan PDSPK. Kemarin sudah melakukan kerjasama dengan Dukcapil. Nah kemudian yang ke-14, bagaimana cara mengubah status ruang penunjang seperti ruang olahraga menjadi ruang kelas. Karena pada versi sebelumnya ruang tersebut ruang kelas. Nah mohon petunjuknya. Memang di aplikasi sekarang itu kan ruangan dibagi menjadi beberapa tabulasi ya. Itu antara lain ada ruang kelas, tabulasi ruang guru atau capsek, tabulasi ruang laboratorium, tabulasi ruang perpustakaan dan tabulasi ruang penunjang. Nah, untuk perubahannya nanti memang di versi 2020 ini belum bisa diakomodir, belum bisa dilakukan. Nanti insya Allah di versi di 2020A nanti kita akan buatkan fitur untuk merubah atau mengganti jenis prasarana yang tadinya di ruang penunjang menjadi ruang kelas atau ruang kelas menjadi ruang selanjutnya. Jadi tunggu di versi 2020A. Nah kemudian yang ke-15 ini ada pada menu validasi pusat terdapat GTK NUPTK invalid padahal datanya sudah terdaftar di situs referensi.kemdikbud. Oke, kalau misalnya sudah terdaftar di konten validasi yang ada di pusat diabaikan saja. Nah, kemudian datanya nanti memang datanya karena data yang sekarang ini belum diupdate dengan data terbaru. Nanti insya Allah kita akan update dan kemudian melakukan validasi. Kemudian selanjutnya 16 ini mau tanya, ketika tarik PD online ada beberapa sekolah di tahun lulus 2019 tidak ada peserta didiknya, bagaimana solusinya? Kalau misalnya tidak ada, coba lakukan cari berdasarkan NIK ya atau NISN biasanya kan ada. Kalau misalnya nggak ada ya sudah mau nggak mau harus input manual melalui di menu manajemen dinas. Terus yang terakhir adalah usul Pak agar di manajemen Dapodik versi Disdik dibuatkan fitur untuk buat trombel. Nah ini sebenarnya usulan udah banyak, cuman nanti kita bahas lagi di tim ya. Karena memang untuk pembuatan trombel ini banyak validasinya. Jadi nggak hanya buat trombel, kemudian karena kan khusus untuk misalnya SMA dan SMK itu ketika kita milih kurikulum itu kan kita harus membaca jurusan. Nah kemudian harus membaca jenis trombelnya. Apalagi misalnya ada yang sekolah-sekolah penyelenggara SKS, nah itu juga harus dipilah mana jenis trombel reguler, mana jenis trombel SKS. Tapi nanti ini kita akan bahas di tim internal dulu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu ada 17 pertanyaan terkait masalah aplikasi front end. Tadi telah dijawab oleh Mas Yusuf sebagian dan seterusnya saya. Untuk kemudian ini pertanyaan manajemen akan dijawab oleh Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hasan, itu pertanyaan susulan. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan, cuman kita skip dulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya di aplikasi manajemen. Silakan Mas. Oke, saya teruskan. Untuk manajemen ini per saat ini ada 12 pertanyaan ya, yang dianggap
pertanyaan yang harus dijelaskan. Yang pertama, cara mencetak surat mutasi siswa keluar jika siswa kami keluarkan dengan keterangan lainnya. Nah, lainnya ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan dia mutasi. Karena apa? Dari sekolah baru pun tidak akan bisa menarik siswa tersebut. Ya. Lainnya itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang faktornya tidak sengaja. Ya. Jadi in case kalau misalnya ternyata ini salah mapping rombel atau ini salah narik siswa, ya, kesalahan human error dan lain sebagainya, itu maka gunakanlah alasannya adalah lainnya. Itu kenapa disiapkan lainnya. Untuk mutasi, kenapa kita tidak bisa menggunakan cetak, tidak bisa mencetak surat mutasi kalau dikeluarkannya lainnya? Toh ya jelas-jelas di situ keluarnya juga bukan mutasi. Sudah tahu itu bukan mutasi, maksa harus cetak mutasi. Ngeyel ini berarti namanya, ya. Oke, jadi kalau mau bisa cetak surat mutasi, mutlak syaratnya harus keluarnya itu mutasi, bukan lainnya. Ya, tidak bisa lainnya. Apalagi meninggal, nggak mungkin meninggal bisa narik mutasi nanti. Oke, yang kedua selanjutnya adalah cara menghapus peserta didik baru yang sudah terlanjur diisi melalui Dapodik, bukan dari data Dikdasmen, karena penghapusan melalui registrasi tidak bisa. Ini pertanyaannya gimana kalau? Cara menghapus PD baru yang sudah terlanjur diisi melalui Dapodikdasmen, bukan dari data Dikdasmen. Karena berarti offline maksudnya ya. Dari aplikasi bisa dihapus nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, dikeluarkan lagi mungkin. Nah, untuk case seperti ini silakan gunakan lainnya. Ya, silakan gunakan jenis keluarnya lainnya ya. Kalau yang dimaksud itu, kalau yang saya tangkap sih ini di entry siswa baru yang melalui aplikasi sekolah ya. Ya, kemudian salah entry, ya silakan di-out-kan dengan lainnya. Kemudian selanjutnya, kenapa aplikasi Dapodik tidak bisa tarik peserta didik dari MI dan MTS Madrasah Aliyah? Seharusnya bisa agar tidak double data. Harapan untuk kedepannya bisa satu data satu aplikasi. Oke, saya jelaskan. Di MI, MTS, MA apa ada Dapodik? Ya, untuk yang nanya ini saya tanya balik. Nah, di sana tidak ada Dapodik, adanya EMIS. Ya, dan untuk saat ini EMIS belum integrasi dengan kita. Nah, untuk ini mengganggu aja nelpon. Nah, untuk sekolah yang di Kemendag yang selain Islam ya itu. Iya. Ya, ada ya Direktorat Kristen, Direktorat apalagi sih Katolik, Hindu, Buddha, itu semuanya di sana menggunakan Dapodik. Itu bisa ditarik. Bimas ya? Apa istilahnya Bimas? Bimas Katolik, ya, Bimas Katolik, Kristen dan lain-lain ya. Itu bisa menggunakan Dapodik dan sudah menggunakan Dapodik itu bisa ditarik. Nah, yang masih menggunakan EMIS ini yang kita belum bisa akomodir. Ya, kapan bisa diakomodir? Mudah-mudahan secepatnya bisa kita integrasikan. Gitu. Bagaimana solusi kalau ada peserta didik dari sekolah yang tidak mempunyai NPSN pindah ke sekolah negeri? Dan beliau sudah kelas 4. Artinya dia tidak terdaftar di Dapodik di kelas 1. Dari sekolah yang tidak memiliki NPSN. Maksudnya gimana ya? Tambah siswa di luar Dapodik barang. Kalau memang yang dimaksud ini bukan sekolah yang ada Dapodiknya, simpelnya gitu kan. Silakan gunakan tambah peserta didik di luar Dapodik. Itu kan bisa di situ. Ya, kalau yang dimaksud adalah bagaimana cara menambahkan siswa yang pindahan dari sekolah yang tidak ada Dapodiknya. Seperti itu kan simpelnya. Yang tidak ada Dapodiknya ini bisa dari MI, MTS, MA, itu semuanya tidak ada Dapodiknya. Atau misalnya dari luar negeri, itu tidak ada Dapodiknya. Silakan dientrikan atau ditambahkan sebagai siswa baru di luar Dapodik. Kemudian selanjutnya, terdapat anak mutasi dari sekolah lain naik ke kelas 3, namun pada pembagian rombel dia masuknya di kelas 1 yang berakibat tidak bisa saya tarik ke rombel kelas 3. Nah, oke. Kalau misalnya tadi kayaknya udah disinggung sama Mas Hasan. Peserta didik yang baru masuk ke aplikasi yang tidak memiliki histori di semester sebelumnya itu hanya bisa di mapping ke kelas rombel kelas terendah, begitu ya? Nah, bagaimana saya bisa memindahkan ke kelas yang selanjutnya padahal siswa ini sudah kelas 3 atau kelas 4 dan kelas-kelas selanjutnya? Silahkan koordinasi dengan dinas yang bisa memindahkan ke rombel-rombel lain. Ya, jadi kalau misalnya siswanya baru masuk menggunakan entry di luar Dapodik, itu sudah pasti di mappingnya hanya bisa ke kelas rendah. Kenapa? Karena siswa ini tidak memiliki histori semester kemarin atau tahun kemarin siswa ini kelas berapa.
Ya, kalau misalnya dulu kita siswa baru masuk SD langsung kelas 6 pun bisa. Sekarang 2 semester terakhir itu validasi kita ketatkan. Ya, kenapa diketatkan? Itu sudah lama dijelaskan. Ya, sudah kita jelaskan berkali-kali. Jadi, bagaimana saya memindahkan dari kelas 1 tingkat 1 ke kelas 3 atau kelas-kelas yang lebih tinggi padahal dia itu bukan kelas 1 pindah itu. Ya, silakan koordinasi dengan dinas di manajemen yang dimiliki oleh dinas itu bisa memindahkan rombel. Ya, memindahkan rombel siswa tersebut dari rombel tingkat 1 ke tingkat 3. Kemudian selanjutnya mau tanya masalah tambah jurusan Pak, mau nambah ke dinas tapi dinasnya belum punya akun. Nah, ini dinasnya dinas provinsi mana? Silakan dinasnya koordinasi dengan kita. Ya, kalau misalnya ada orang dinas tidak memiliki akun, ya harus minta harusnya. Ya, dinasnya dinas mana? Silakan yang merasa dinasnya yang disebut-sebut di pertanyaan ini silakan koordinasi dengan kita, bisa melalui online, bisa melalui apapun medianya bisa. Silakan koordinasi dengan kita, dinasnya dinas dari mana, kemudian kita verifikasi. Kenapa pada saat mau mengisi NIK siswa dari MTS muncul peringatan NIK peserta didik dipakai orang lain sehingga tidak terdaftar? Ini pertanyaan udah 3 kali tadi dijelaskan. Ya, jadi begini, tadi sudah dijelaskan Mas Yusuf. Ya, jadi kita kemarin sudah ada kebijakan kita itu harus itu dari Kemdikbud itu pokoknya NIK ini harus kita clean-kan ya. Jadi mau nggak mau harus diunikan. Tadi juga saya di sesi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan. Ya, jika ditemukan NIK yang ganda, nah kalau memang kondisinya kan ada yang pertama dimasukkan ke dalam Dapodik siswa yang tadi yang sudah memiliki NIK duluan, ini kan ngintrin NIK-nya ngaco. Itu kemungkinan pertama. Jadi dia NIK punya orang dimasukkan NIK punya dia yang pertama. Nah, yang kedua, NIK yang keduanya ini memang yang ngaco. Ya. Atau yang ketiga, dua-duanya ngaco. Atau yang keempat, dua-duanya benar. Dan itu ditemukan. Nah, untuk kasus ini, untuk sementara silahkan di tadi sudah dijawab oleh Mas Yusuf, dikondisikan supaya bisa masuk NIK-nya. Nah, yang sedang kita siapkan adalah untuk kasus NIK yang ganda ini, kita sedang siapkan untuk divalidasi. Itu nanti saya dapat informasi dari teman PDSW pun data Dukcapil itu sudah mengalir dan itu akan di-matchingkan dengan data Dukcapil. Ya, itu sudah ada di agenda kita selanjutnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siswa semester lalu di lomber kelas 10 tapi seharusnya kelas 11. Semester ini mau dimasukkan ke kelas 12. Tapi di manajemen dinas tidak ada naik kelas. Jadi pendaftaran anggota rombel. Maksudnya gimana ya? Naik kelas bukannya dari ini langsung? Iya, aplikasi. Kalau naik kelas itu adanya dari aplikasi dan itu tinggal ganti aplikasi otomatis naik kan kalau misalnya dia ditarik ya. Jadi bukan dari manajemen dinas kalau naik kelas. Yang dari manajemen dinas itu kalau memindahkan rombelnya karena kesalahan mapping itu. Jadi kalau naik kelas itu dari sekolah bukan dari dinas. Kalau dari dinas semua ya silakan aja kalau dinas yang sanggup ya. Tanya siswa baru lulusan MI pernah sekolah di SD, pindah 2015 saat akan diinput terdeteksi NIK siswa sudah terinput dan tidak bisa di-share. Nah, berarti siswanya ini masih ada historinya. Nah, caranya adalah historinya dia waktu di SD-nya mana, itu kita ditarik dari SD itu. Itu pasti historinya masih ada. Makanya soft delete-nya masih belum terhapus, jadi masih aktif. Itu berarti masih ada historinya. Silakan tarik dari dari SD yang asalnya. Salah satu siswa yang pindah sekolah dia ada di kelas 6. Namun pada waktu tarik PD pilihan rombelnya belum ada, akhirnya masuk ke rombel kelas 1. Nah, ini sebenarnya tadi pertanyaannya mirip dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi intinya adalah siswa yang masuk ke sekolah tersebut dari sekolah lain itu sebenarnya tingkatnya sudah tingkat. Oke. Jadi siswa itu sebenarnya sudah tingkat 6, hanya karena di entry luar Dapodik ya. Hanya bisa di mapping ke tingkat 1. Kenapa hanya bisa di mapping tingkat 1? Ini tadi sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya bahwa karena siswa tersebut tidak memiliki histori rombel. Dia semester sebelumnya itu kelas berapa, nggak ada historinya. Karena siswanya kan baru.
Nah, untuk siswa yang baru itu pasti hanya bisa di mapping kelas rendah. Solusinya adalah silakan pindahkan rombel oleh teman-teman dinas yang memindahkan rombelnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, ya. Apakah bisa untuk siswa kelas 8 SMP yang mengulang ditarik dari manajemen Dikdasmen melalui fitur tarik PD dari sekolah asalnya tanpa dibatalkan dari admin? Nggak bisa dong. Mutlak harus dikeluarkan dulu. Ya. Kalau tidak dikeluarkan dulu nanti double-double. Ya. Kecuali tarik PTK. Kalau tarik PTK tanpa dikeluarkan dulu di sekolah asal bisa ditarik. Ya, karena PTK memungkinkan terdaftar di lebih dari satu sekolah. Tapi kalau peserta didik tidak boleh. Jadi kalau masih aktif di sekolah yang sebelumnya, mutlak harus dikeluarkan dulu. Kalau belum dikeluarkan tidak akan bisa ditarik. Ya, itu sudah ketentuan. Karena nggak mungkin satu siswa bersekolah di secara waktu yang sama di dua sekolah, pasti pindah dia kan. Beda dengan guru. Kalau guru memungkinkan kondisinya ada satu guru ngajar di dua sekolah. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah terhimpun, tadi pertanyaan terakhir. Kemudian selanjutnya saya kembalikan ke Mas Yusuf. Masih ada sudah. Ya, cukup. Ya, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, adik kakak se-Indonesia begitu yang menyaksikan video streaming di channel Bahas Dapodik. Tadi sudah dibahas panjang lebar. Mudah-mudahan harapan kami bisa memberikan solusi terkait dengan troubleshooting aplikasi. Ya, bisa memudahkan Bapak Ibu bekerja secara optimal, sesegera mungkin melakukan pengiriman data Dapodik dari sekolah, karena ingat ya, paling dekat ya untuk pemanfaatan data adalah BOS yang akan jatuh pada tanggal 31 Oktober. Ya, kurang dari 60 hari lagi, masih 2 bulan, saya rasa lebih dari cukup. Oleh karena itu kami segera mendorong ya segala permasalahan teknis yang ada di lapangan bisa segera dicarikan solusinya. Tadi juga sudah dikasih clue ya, kasih aba-aba gitu ya, akan ada perbaikan di versi 2020A beberapa kasus yang memang harus segera diselesaikan. Kapan itu? Ya insya Allah barangkali 1 minggu ke depan ya. Mudah-mudahan bisa rilis versi Dapodik 2020A. Ya, kita sudah 2 jam, sudah lumayan capek. Terima kasih ini teman-teman, Mas Ciptian, Mas Edi, Mas Hasan. Di sana pojok sana ada Mas Dadan, depan sini ada Mas Iksan dan teman-teman di belakang semua ini yang sudah membantu. Saya rasa kita cukupkan pertemuan hari ini. Untuk live streaming Bahas Dapodik selanjutnya nanti akan diinformasikan kemudian hari. Pastinya tetap membahas seluruh permasalahan teknis dan troubleshooting yang ada di lapangan. Pertanyaannya masih banyak, masih ada puluhan yang sudah direkap Mas Dadan, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa kita jawab sampai untuk kesempatan hari ini. Ya, barangkali 2-3 hari atau mungkin minggu depan, waktu dan gelombang yang sama barangkali ya, kita akan bahas Dapodik lebih dalam lagi. Barangkali itu saja, Mas Edi, ada tambahan? Cukup, Mas Hasan? Mas Sitian? Cukup? Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya rasa kita cukupkan kesempatan silaturahmi kita di hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Jangan lupa segera lakukan update data Dapodik sebelum tanggal 31 Oktober. Terima kasih. Salam dari kami, salam satu data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.